Subscribernya ditambah lagi nih guys, ya kan? Kalau udah banyak kita mau datengin Mesut Ozil. Kalau Mesut Ozil nonton apa yang lu mau sampein? Ozil, ayolah sini. Hitungannya hukuman pecutan buat Arsenal. Keputusan enak tuh masukin dia tuh buat apa sebenarnya, Wi? Kalau menurut pelatih sih ini aja Sab sebenarnya Sab. Apaan? Gimana maksudnya? Tapi gue tadi kurang setuju kalau lu bilang Old Trafford angkernya buat Arsenal doang. Kalau buat musim ini sih buat semua tim. Siap. Yang kerikil kemarin mana tuh? Kayaknya. Mang Arteta nih anjing nih Arteta. Gue udah pengen ngomong kasar aja di kepala gue. Gak apa-apa. Arsenal main 5 kali menang, terus game ke-6 kalah sama MU di Old Trafford. Sama siapa tadi sekali lagi? Gak kedengeran, Wi. Sekali lagi sama siapa dah? Selamat pagi. Kembali lagi bersama acara kesayangan kita semua. Di pagi yang cerah ini burung-burung berkicau. Mama sudah belanja sayur. Petani sudah mulai mencangkul dan lain sebagainya. Semuanya merasa bahagia pada hari ini. Semuanya merasa senang. Tidak ada yang cemberut kecuali apa, Vi? Kecuali fans apa, Wi? Kebetulan dia main dulu. Ini siapa ini satu orang? Fans Arsenal. Gimana fans Arsenal nih malam ini? Emang benar begitu? Kenalin dulu dong namanya. Gua narik dulu, gua sampai lupa. Edisi MU aja kali ini ya. Enggak usah dah. Edisi apa kek? Iya. Bodoh amat deh, yang penting menang. Gua selaku host di sini udah bukan host cadangan lagi, udah masuk starting line up karena menang. Kenalin Marcio Souza dan rekan gua di sebelah kiri Sambil Lokonga. dan di sebelah kanan Maceda. Dan kita kedatangan tamu spesial pada episode kali ini. Subscriber setia dari subscriber 0 katanya lu, Wi. Iya. Iya. Ikutin gue dari 0, benar-benar 0. Siapa nama lu? Perkenalan. Berlebihan aja. Udah subscribe. Berlebihan Pas bangsat. buat tuh akun YouTube gue udah subscribe. Emang iya. Berlebihan aja. Belum upload. Jadi siapa nama lu, Wi? Nama gue Shinji. Asal Depok. Masa sih asal Depok? Oh, Depok asli lu ya. Iya, Depok asli kan. Gue garis keras Red Devil. Kaca. Red Devil Depok, jadi lu yang megang tuh sekarang. Emang iya. Keras. Emang tapi tadi menang ya? Wah, jangan ditanya. Jangan ditanya itu mah. Dari sebelum pertandingan juga udah tahu, kelihatan. Udah 1000% lah. Iya. Dari Maguire pemanasannya udah kelihatan. Wih. Biar Afdol kita setel dulu. Gak apa-apa. Udah copyright. Terima kasih kepada Mas siapa nih? Evan Los yang nyanyikan lagu. Sangat cocok untuk suasana hari ini. Senin ceria, Senin bahagia. Langsung masuk aja ke topik bahasan utama kita kali ini. The Gunners. Meriam tanpa peluru di Manchester. Terjungkal 3-1. Cukup 3-1. Nggak usah banyak-banyak. Apa yang terjadi dengan The Gunners lu itu? Sebelum mulai gua mau nepatin janji dulu. Apa tuh janji lu waktu itu? Make jersey MU. Pakai jersey MU. Bangsat. Janji tapi nggak prot-prot.
Janji Janji apa, bro? itu. Aslinya ini bajunya. Jangan ditanya lah itu mah. Lihat aja dong. Guys. Ngetot. Astagfirullahaladzim. Mace dah ini memang pria sejati dia ini. Tak pernah ingkar janji. Seperti burung merpati. Logonya cium dong. Selebrasi Anthony gimana tadi selebrasi Anthony? Come on. Yang satu pakai jersey MU, yang satu sayat badan ya. Aduh. Arsenal ini emang kadang-kadang fans ini. Ente kadang-kadang emang. Ini ada yang tajaman dikit kayak ini. Korek. Gue kalau ke fans MU males nanyanya. Fans MU aja dulu gimana? Kesan pesannya menang. Gini. Fans MU kalau ditanya gini doang nih. Senyum iya. Gitu doang. Gak bisa ngapa-ngapain lagi, susah. Jadi kita ke fans sebelah dulu nih. Sakit nih sini gue. Kenapa tuh? Rahang ya sih dia. Sebenarnya apa yang terjadi, Do? Enggak apa yang terjadi juga sih. Kenapa bisa cuma 3-1 ya, Do? Kenapa, Do? Bisa cuma 3-1 doang, Do? Silakan, Do. Bahas apa dulu kita ini enak? Taktikal. Gua bahas apa aja senang. Pokoknya tenang aja, lu mau bahas taktikal. Keunggulan lu di pertandingan tadi dulu deh. Harapan besar lu itu bersama imajinasi lu yang terkubur. Ya gini. Kalau secara general gitu ya. Secara general. Ya ini kan cuma 3 angka sebenarnya. Cuma Iya, yang mau gua highlight itu bukan itunya. Arsenal main 5 kali, menang, terus game ke-6 kalah sama MU Sama di Old MU. Trafford. Sama siapa tadi sekali lagi? Sekali lagi sama siapa? Sama mu. Gak kedengeran, Wi. Sekali lagi sama siapa dah? Kurang kencang kayaknya nih. Kurang kencang emang. Kalah sama MU di game ke-6 kan. Menurut gua di luar taktikal tadi taktikal agak dalam lah ya. Cuma maksud gua ya balik lagi ya Old Trafford ternyata masih angker buat Arsenal dan Mang Arteta nih anjing nih Arteta. Gue udah pengen ngomong kasar aja di kepala gua. Gak apa-apa, wajar. Meong. Masuk gue dengan statement dia sayur sebelum main dia ngomong. Ya kita udah menang game-game sebelumnya, nggak ada bedanya game ini ya kita akan ngelakuin kita akan cari menang lagi, kita akan ngelakuin hal yang sama, statement dia gitu kan. Pada akhirnya ya dihukum ya. dan yang paling gue benci adalah MU menang dengan gayanya Ferguson tadi anjing. Gol-golnya tuh gol-golnya Fergie banget. Gol Fergie iya banget. anjing Pas ya. Kelas Bener-bener anjing lah itu kayak MU gaya-gaya 2011 MU 2010 itu golnya tuh ya mirip-mirip. Lu nggak nyangka pertandingan berjalan Nah begitu. itu udah masuk ke taktikal. Kalau mau bahas kayak gitu ntar gue bukan gue jelasin lah. Kalau jelasin kayak gue tahu ntar gue kasih pendapat gue gitu. Ntar gue kasih pendapat tuh. Sampai sini dulu ya. Ya tapi ya harus gue akuin lah MU selamat 3 poin. Good lah ya. Good sangat baik. Sambil cium dong. Sabar. Sambil cium ini dong. Jangan sedih gitu ngomongnya. Wanking Elah, gitu. 3 poin doang. Bawa apa, Pi? Bau kemenangan. Terbukti berarti ya ngebangun tim MU ya. Terbukti lah. Ya nggak bisa dari 1 game lah. 1 game. Gue nggak mau berlebihan juga. Udah jangan dengerin. Tapi gue tadi kurang setuju kalau lu bilang Old Trafford angkernya buat Arsenal doang. kasih Kalau tahu, Wi. Kalau buat musim ini sih buat semua tim. Gue suka orang-orang kayak lu ya. Kalau buat orang-orang Arsenal kayak dong lu. gue kurang setuju angkernya. Buat semua tim Buat ya, semua Wi. tim sampai penghujung Tsunami musim. trofi nih. Iya pasti. Tadi udah gempa ya? Iya. Iya. Yang kerikil kemarin mana tuh? Kayaknya. Dia salah tuh, bukan kerikil kayak Kayak batu kali. Iya. Sebenarnya salah ngomong.
Mana batu kalinya yang nggak rata lagi. Akhirnya kepeleset sendiri kan sama kerikilnya kan. Iya. Aduh, Itu aduh. lebih besar dari batu kali sih. Batu apa lagi tuh? Batu Ponari sih. Buset. Gua kata batu ginjal kali. Batu apa lagi, Doh? Batu loncatan. Bisa. Oke, bahas lagi. Menurut lu Pi, Anthony Effect gimana nih kemarin nih? Kemarin apa tadi? Baru tadi. Gua ngelihat Anthony sebagai, ya udah jelas dia udah pengen banget ke MU tuh dari dia di Ajax. Di MU nawarin Ajax untuk ngebeli Anthony dan agennya setuju karena Anthony ada keinginan main buat MU. Dan menurut gua tadi terbukti gitu dengan full passionnya dia, dengan Sliding asal. Itu nunjukin dia. itu nggak usah dibahas lah. Dia lah. Nggak penting lah. Breakdance. Untuk game pertama masih oke lah menurut gua. Tapi nggak bermain baik kan Anthony? Nggak bermain baik. Cuman masih oke untuk di game pertama. Tapi dengan dia nunjukin passionnya itu. Nah itu yang gue bahas, passionnya dia. Gue seneng banget ngelihat pemain MU yang sekarang nih passionnya mulai ada lagi. Akhirnya ada lagi pemain yang kayak gitu. Nemuin lagi ya maksudnya kan. Pemain yang kayak gitu nemuin lagi. Mungkin yang bisa gue tangkap dari omongan Nando gaya main Ferguson itu dia lebih ke passion dari pemain MU-nya kalau menurut gue. Semangat. Semangatnya. Orang jago kalah sama orang semangat tuh. Orang semangat kalah Sap. Sama siapa? MU. Gue suka banget jokes gini. Gue suka banget nih. Wih, Rashford 2 gol. Rashford Menjawab pertanyaan seluruh fans, cacian makian kepada dia nih. Rashford mana yang Rashford yang dulu kan? Iya. Setelah berapa games dia ya dibilang flop, sebenarnya enggak juga sih, cuman ya Underperform parah sih. Tapi tadi Rashford nggak menurut gue ya nggak kelihatan 90 menit. cuman 2 gol. Iya di luar enggak, gue nggak bilang main buruk, cuma kalau untuk secara permainan dia nggak kelihatan 90 menit. Cuman lagi-lagi bola kayak gitu tuh yang operan terobosan Bruno ke Eriksen, operan Bruno ke Rashford itu ciri khas gol Rashford banget kalau menurut gua. Gol Ferguson itu kalau gue bilang mah Kayak yang gua bilang nih, di bench emang lu punya Ronaldo, tapi Ronaldo belum tentu bisa ngelakuin kayak gitu. ya. Nggak kelihatannya Rashford itu dari segi gameplay ya emang dia buat kayak gitu aja, buat nangkep umpan terobosan. Iya makanya akan itu ntar mau gue bahas di taktikal. Di taktikal ya. Jadi menurut lu gimana 2 gol Rashford tadi, Wi? Ya thank you buat Rashford. Kamera dong, kamera. Dangke banyak Bang Rashford. Udah ngebuktiin kan malam ini kan. Buktiin malam ini. Semua fans pokoknya malam ini pada seneng kan. Dia udah ngebuktiin lah pokoknya. Golnya dia gimana tuh Wi menurut lu, Wi? Ya skemanya bagus juga sih. Skema bola juga kayak ya. gitu ya. Bagus juga. Umpan Bruno Bruno lagi on point ya Bruno. Bruno lagi on point banget. Mudah-mudahan Rashfordnya juga ke depannya nggak kendor lagi kan. nggak kendor lagi. Tajem terus, asa terus. Iya, ya kalau kan? bisa mah 7 gol satu gol. pertandingan ya. 7 gol satu pertandingan. Terus tadi momen menarik nih di gol terakhir. Christian Eriksen udah berhadapan 1-on-1 Wi. Tapi dia milih passing ke Rashford Wi. Menurut lu kenapa tuh? Nah, itu enggak egois. Oh, itu enggak egois. Itu sebenarnya udah 100% juga sih kan. 100%. Tapi lebih dibuat 200% aja. Itu udah pasti gol. Itu pasti Jadi dibuat 200%. Iya, udah 200%. Dia biar jadi biar iya. udahlah masuk nih Udah anjing masuk. gitu ya ibaratnya. Biar pasti lebih pasti lagi gitu kan. Lebih pasti lagi. Lebih pasti lagi. 3-1. Hmm. Eriksen 1 assist. Puas lah. Ya ciri khas playmaker lah yang ditunjukin Eriksen tuh. Bukan, Maupun Rashford. iya dia seorang pelayan Iya, ibaratnya. pelayan benar. Itu tugasnya Rashford sama gue. Buat Arsenal nih yang tadi dong. Sempet skor imbang atau sama. Kalau kata gue ini Apa yang salah? murni kesalahan taktikal. Taktikal Arteta harus diakuin game ini kalah sama Ten Hag. Gue juga baru gini. Langsung ini bahas taktikal aja kali ya. Arsenal main itu di atas kertas formasi sama 4-2-3-1 dengan gaya main yang
menurut gua harusnya sama-sama menguasai bola. Awal 15 menit MU benar-benar menguasain bola, triangle-triangle bagus banget, passing-passing, tapi setelah itu game punya Arsenal menurut gua. Sampai masuk ke babak game ke Arsenal peluang banyak lah di babak satu, cuma balik lagi De Gea main bagus, Varane solid, Arsenal agak susah tuh. Tapi menurut gua ini gue belum sadar nih, jadi menurut gue kayak udah ini mah tinggal nunggu waktu tuh, nggak ragu gua. Masuk babak kedua Arsenal masih main, dapat gol akhirnya kan, Bukayo Saka, biasalah passing pendek Arsenal. Udah tuh gue udah pede banget nggak masalah gue, udah menang ini mah kata gue. Ternyata gol kedua Rashford dapat nih, belum curiga tuh gue. Terus main Arsenal masih habis gol, masih nguasain bola segala macam. Tapi menurut gue ini apa yang salah nih, kok janggal nih ya kan. Ternyata itu taktikal Ten Hag menurut gue ya. Ten Hag udah punya visi 1-2 langkah di depan Arteta. Ini murni kesalahan Arteta kalau menurut gua. Jadi berarti udah dibacain tuh. Udah kebaca sama Ten Hag. Jadi udah satu sama dia mau ngapain nih? Enggak, justru dari babak kedua mulai dari unggul. Dari unggul 1-0 tuh dari kick off Arsenal udah babak kedua Arsenal udah nguasain bola. Arsenal pegang bola. Kok MU enggak ngepres? Ngepresnya enggak kayak 15 menit pertama, MU nahan setengah. Ini menurut gua apa emang MU terlena apa gimana? Ternyata gua rasa itu Ten Hag sadar kalau secara untuk adu positioning MU kan kalah tuh. Makanya dia tarik pemain bertahan. Jadi MU itu kan kalau kita perhatiin tadi 3 sejajar di depan, nah gap di tengah dari depan ke tengah itu kosong. Banyak. Langsung ke belakang agak jauh kan. Nah, itu mungkin menurut gua taktikal Ten Hag adalah biarin Arsenal nguasain bola di tengah sampai Ben White sama Zinchenko. Kan Zinchenko sama Ben White kalau perhatiin invert dua-duanya itu sering invert untuk dapat space serangan balik kan. Nah, maksud gua Ten Hag sadar nih kalau dia bermain dengan gaya dia yang positioning, kuasain bola, itu kan kalah menurut gua ya. Akhirnya dia tahu udah biarin Arsenal nguasain bola dapat, tapi gini loh, namanya pemain kan pasti ada missnya. Di miss, apalagi pemain Arsenal yang berpaku di passing gitu ya. 100 kali 200 kali passing nggak mungkin ada 3-4 miss ya kan. Bahkan tadi sempat hampir jadi gol tuh yang Fred nyuri bola. Iya kan, itu kan maksud gua itu udah masuk menit 75 ke atas, itu udah agak berubah tuh. Ntar dibahas. Tapi menurut gua ini yang ngebacain kayak Arteta bakal terus nguasain bola, bakal terus ngotot cari gol, akhirnya MU sabar nunggu serangan balik. Dan terjadi akhirnya Gabriel Magalhaes dieksploitasi kan. Dua gol itu menurut gua Gabriel Magalhaes, golnya Rashford karena Magalhaes nyeleding Bruno nggak kena, out of position, Zinchenko masuk ke tengah, Anthony free, itu gol pertama kan. Gol kedua itu golnya Anthony, itu golnya kedua si Rashford, Gabriel ketinggalan jauh banget ya kan. Harus bola gini loh, kalau back 2 sejajar, bola arahnya condong ke kanan itu kan tanggung jawab Gabriel kan, full back kanan kan. Ini malah Saliba yang ngejar. Maksud gua berarti udah shape-nya udah berantakan tuh. Iya, Arsenal udah terlalu kalut mau menang, nyerang terus akhirnya, dan mungkin gua rasa ini udah diprediksi sama Ten Hag kalau menurut gua. Jadi ya menurut gua ya apalagi dengan gol-gol yang gaya Fergie banget lah anjing, menurut gua ya MU bukan udah mulai sih, MU menurut gua bangkit lah untuk dari ini hasil menang susah payah dia 2-3 game sebelumnya, akhirnya dibalasnya di game ini dengan Arsenal yang terlena di pucuk, dengan Arteta yang pede dengan gaya mainnya. Nah, akhirnya dengan pesewer dia yang terlalu arogan menurut gue ya akhirnya dihukum dia gitu. Jadi overpay berpengaruh juga menurut dari sini dong. Pemain Arsenal tuh overpay, apalagi habis gol Bukayo Saka ya, udah nguasain bola, Gabriel kelihatan auranya, kelihatan dari aura permainannya. Kalau gini loh, kalau secara permainan menurut gua bohong ketika lu bilang lu nggak pede Arsenal bakal dapat gol. Iya benar. Gue setuju. Kelihatan. Pas gol 1 juga gue. Makanya gue bilang, gue nggak ada keraguan ini. Gue bilang gue selalu bilang nggak ada keraguan. Ternyata Ten Hag juga udah tahu. Menurut gue Ten Hag udah tahu bakal kayak gini. Entah kejebolan atau enggak, tapi Arsenal bakal mendominasi 45 menit babak kedua. Dia taruh lah defensive line rendah, pressing di depan sedikit ya kan. Dan akhirnya dapet ya. Balik lagi,
kan episode lalu gue bilang kelemahan City dan Arsenal adalah individual pemain ya, terbukti. Rashford lagi main bagus, Bruno lagi balik ke peak performanya ya kan, lagi dengan itu ya. Dengan ya abis diomel-omelin kali sama Ten Hag tuh dia. Ya akhirnya ya udah Arsenal dihukum. Nah, menurut gua karena kalau lu ngelihat secara pertandingan, menurut gua kalau gue sebagai fan Arsenal tuh ya tadi nonton, sebelum gua ngerasa kejanggalan ini taktik Ten Hag atau emang MU kehilangan dominasi, pede banget gua nih Arsenal. Maksud gua auranya tuh udah aura menang banget ya kan. Cuma sama apalagi pas satu sama tuh ya kan tuh cuma kecolongan gol Rashford. MU gua rasa dari gol Rashford MU tahu celahnya tuh. Abis dapat gol Rashford MU lebih sabar lagi soalnya. Lebih nunggu, lebih beberapa mundur. kali Polanya sama karena udah ketahuan kelemahannya direct pass. Sudah Arsenal kelemahan direct pass, terlalu asik nyerang. speed back-nya juga nggak terlalu Speed back-nya ya gini loh, William Saliba oke lah. William Saliba oke untuk masalah speed segala macam, tapi balik lagi. Kalau William Saliba cover ke kanan, kirinya dia acak-acak ya kan. Masalahnya Gabriel nih terlalu fokus buat bantu serangan, akhirnya dia acak-acak sama Rashford sama Bruno kan. 2 kali itu Gabriel menurut gua ya nggak bisa disalahin sih, tapi inceran jadi. iya, gua rasa emang dari awal Gabriel udah dijadiin target penyerangan, sama kayak Dalot yang terus di press sama Martinelli. Kan Arsenal tuh banyak condong ke kiri kan. Iya gitu ya, dan terbukti MU lebih efektif karena dengan gaya main direct football yang ya gimana ya, mau dibilang possession juga kayak kalau lu nguasain bola 90%, kalau lu kalah ya tetap kalah lah. Ya udah, jadi ya nggak ada salahnya juga main direct football kalau efektif gitu. Dan terbukti kan kalau Ten Hag bisa main possession, bisa main direct football, kecuali dia main direct football terus nanti buntu, nggak tahu. Ini kan Ten Hag bisa main possession, bisa main direct football gitu. Jadi ya kalau Ten Hag gue nggak ragu lah, karena emang dia pelatih salah satu, gue udah bilang juga kan dari awal tuh salah satu pelatih favorit gue. Cuma jadi lu tau gak sih, gue benci nih sama MU nih, tapi gue suka sama Ten Hag kan. Jadi menurut gue ya Ten Hag emang nggak ragu lah gue sama Ten Hag. Cuma untuk secara pertandingan ya overall menyenangkan lah buat gue. Derby lah, ini derby yang seru jual beli serangan itu. Menurut lu Pi, jalannya pertandingan Pi, kita sempat unggul 1 di situ lewat Anthony, disamain kedudukan, terus Ten Hag nih ngelakuin pergantian yang gue bilang wah gila juga nih, berani juga nih pergantian. Anthony ditarik keluar, masuk Ronaldo, terus setelah gol Rashford pergantian lagi dengan 2 masuk siapa? Casemiro masuk, Fred masuk. Menurut lu gimana Pi? Keputusan yang sangat tepat dari Ten Hag tuh sejenius itu. Menurut gua bisa lihat dari game sebelumnya yang gue bilang Ten Hag narik penyerang dia, masukin pemain tengah. Terjadi lagi di game ini. Karena menurut gua sebenarnya tuh MU hampir sama mainnya kayak kemarin untuk di babak kedua ya. Hampir sama kayak lawan Leicester. Kayak di 15 menit awal babak kedua, lebih lah malah kalau lawan Leicester tuh. Lebih dari 15 menit pertama MU diacak-acak. Bener-bener diacak-acak. Cuman udah 20 menitan lebih MU coba untuk melakukan direct pass dari Bruno. Cuman menurut gua Bruno kemarin apa ya, lebih banyak miss lah, malah ngebalikin MU yang jadi kena serang gitu. Lagi bau, lagi bau. Ngebayain MU banget. Terus kalau untuk tadi lu nanya gameplay ya. 15 menit pertama kayak yang dibilang Nando, MU nguasain banget lah. Dengan percaya dirinya mereka di awal 15 menit pertama MU nguasain banget. Lu bayangin aja Dalot sampai ke sisi kiri, berani dia ngotak-atik di kotak penalti lawan. Bahkan Varane sampai 3/4-nya Arsenal. Itu dia. Terus. Itu dia kepercayaan dirinya MU itu di 15 menit pertama. Kayak Arsenal ini belum ada apa-apanya, belum kelihatan. Ya sewajarnya tim yang bermain di kandang lah. Iya betul. Dia ngerasa apa ya? Mungkin ini yang bisa dibilang bangkitnya MU karena passion pemain sih menurut gua.
gue main di kandang, gue harus nunjukin gue main bagus. Kalau untuk di babak kedua, template-nya MU nih. Dari game-game sebelumnya di babak kedua selalu MU template-nya main buruk. Kalau menurut gue ya. Selalu keserang. Lu mau kemarin lawan Leicester, lawan Southampton, babak kedua pun kayak gitu. Cuman yang bisa bikin MU bangkit ya menurut gue, Arsenal nih ketinggalan 1 gol ya. Tadi terus sempat disamain sama Saka. Mental Arsenal nih nggak hilang gue lihat. Cuman nggak tahu konsentrasi mereka atau ngerasa di atas langit. Ya lu tau lah pelatihnya Arteta gimana kan. Ngerasa di atas langit, akhirnya celah itu yang diambil MU kalau menurut gue. Dimanfaatin tuh over PD-nya ya. Kalau lu perhatiin Gabriel, dia lebih fokus Nyerang. bukan nyerang tuh sebenarnya, kayak apa ya? Ngebantu build up, tapi emang dia tetap stay di belakang. Iya, cuma ini loh kalau menurut gua Gabriel tuh stay di belakang tapi dia nggak ngelihat pemain MU. Nah, dia salahnya tuh dia nggak sadar, dia nggak punya kemampuan untuk balik ke belakang secepat Saliba. Iya. Kalau menurut gua, Saliba sama Gabriel ini sejajar sebenarnya naiknya. Cuman Transisinya kurang lah pokoknya Arsenal. Gabriel nih nggak punya speed sekencang Saliba, nggak punya speed sekencang Ben White kalau menurut gua. Jadi itu yang dimanfaatin MU. Akhirnya terjadilah 2 gol Rashford itu. Ada juga kejadian yang unik nih, sangat unik di pertandingan ini, Wi. Nggak gue kira bakal terjadi, Wi. Haji Maguire dimasukkan, Wi. Dimasukkan oleh Ten Hag di menit-menit krusial. Ya, gue juga sempet deg-degan, Wi, jujur ya, Wi. Deg-degan. Walaupun unggul 2, Iya, gol 2. tapi si bangsat ini masuk nih, dia bisa berubah permainan, Iya. Wi. 2 detik main Berubah permainan buat Arsenal tapi 2 berubah detik main kuning. Itu juga masih menit 70-an kan soalnya dimasukin kan. 70-an. Gimana, Wi? 77 kata lu? apa? Keputusan Ten Hag tuh masukin dia tuh buat apa sebenarnya, Wi? Kalau menurut pelatih sih ini aja Sab sebenarnya Sab. Apaan? Gimana maksudnya? Pelatih pasti ya bagus-bagus aja Sab masukin dia, namanya pelatih Aduh kan. anjing, gini bangsa. Pasti percaya lah sama pemainnya lah. Maksudnya pasti percaya sama pemainnya. Maksud lo ya yang ditaruh sama dia, ya udah. Iya, namanya Itu- pasti masukin pemain gua tuh, dia mainin udah lu. percaya banget Iya, sama betul. tuh Berarti pemain. Ten Hag sejauh ini masih percaya nih sama Masih Maguire. percaya Walaupun sama di 2 Maguire. pertandingan sebelumnya Clean sheet. clean sheet tanpa dia. Iya. Ya, Enggak, Full tapi off. kan pergantian tadi kan Maguire nggak maksudnya masukin Maguire pas MU udah mau mempertahankan keunggulan kan, udah maksudnya pemain depannya udah mau ditarik, emang MU udah totally defend aja, udah 3-1 juga menurut gue ya udah kunci aja lah kemenangan gitu, jangan ambil resiko. Jadi ya Maguire masih buat ada- defend aja. Back lain di situ. Lindelof. Saya Lindelof. Lindelof itu kurang di power kalau menurut gua. Ini kita ngomongin di akhir-akhir laga kan. Ini yang gue bilang ciri khas Fergie-nya tuh lebih ke sini karena bener-bener apa ya? Pemain MU kayak mau berontak gitu mainnya. Bener-bener keras kalau menurut gua. Dan Iya. Lindelof tuh nggak punya sifat kayak gitu, nggak punya sifat keras kalau menurut gua. Dia Jadi- lebih yang back kalem, back cool gitu. Menghalalkan segala cara untuk menang kalau menurut Betul. gue, dan ya memang mentalitas harus seperti itu lah menurut gue ya. Jadi kalau secara mental sih gue ngerasa Arsenal nggak turun juga kok mentalnya, emang masih sama kok kayak emang kemarin. secara Awalnya masih menang. Iya. Bahkan sampai menit 90 juga masih kalau ketar-ketir kalau juga secara tuh. pertandingan Arsenal gini loh, kalau secara statistik lah lebih enak. Kalau secara statistik, secara pertandingan yang menurut gua Arsenal layak menang. Tapi ini kan sepak bola nih. Lu nggak shooting lu banyak, possession lu unggul, nggak ada jaminan lu menang, dan terbukti ya sepak bola kayak gini. Ya MU bukan berarti nggak layak menang ya. Pada akhirnya MU menang 3-1 ya sangat layak gitu. Tapi menurut gua Arsenal terlenanya tuh karena udah bukannya Saka unggul tuh pemainnya udah fokus menyerang aja, udah kayak udah MU emang udah kehilangan sentuhan nih, udah kita emang menguasai pertandingan. Ternyata itu taktiknya Ten Hag. Emang sengaja, udah biarin aja dulu, nanti Arsenal salah passing langsung Baru kita direct ball. manfaatin. Iya, dan terbukti efektif 3-1. Pede banget berarti dari awal ya. Arsenal pede Pede. banget lah ya. Sampai akhir pun pede kalau Sampai menurut gua. akhir pede. Mental Iya. tuh nggak hilang Arsenal. Kita bisa lihat dari sentuhan pemain Arsenal di kotak penalti lah jauh lebih banyak daripada MU.
Iya makanya terlalu pede juga nggak bagus juga kan ya Sab? Bagus juga. Mentalnya nggak turun sih Iya. di pertandingan ini juga. Ya karena udah menang 5 game beruntun ya, jadi menurut gue ya pasti pemainnya over pede. Iya, Dan maksud gue over pede. dengan kekalahan ini ya ya semoga Arteta dan Arsenal evaluasi lah. Tapi kesalahan terbesar balik lagi itu. Tau gak lu kesalahan terbesar? Arsenal. Arsenal. Nggak bisa jawabnya nih, gue yang jawab nih. Jawab. Kasih tau Wi, kesalahan terbesar Arsenal Wi. Salah pilih lawan, Sab. Itu dia Itu Wi, satu. sebenarnya Itu kesalahan kesalahan terbesar. Itu paling besar, mutlak gitu kesalahan terbesar ya Arsenal tuh gitu di pertandingan ini, salah pilih lawan aja. Ya lu lawan West Ham, lawan Bournemouth, bisa lu kali menang tipis mah. Tapi yang gue salut nih pemain muda Arsenal nih, kayak Gabjes, Odegaard, Saka. Ya empat pemain depannya lah, Martinelli, Odegaard, Saka sama Gabjes. Dia bener-bener main tanpa beban, Benar, lepas benar. aja kayak Setuju gitu. gua. Kalau menurut gua itu mental yang bagus kalau menurut gua. Kalau dari segi mental sih, Bertolak belakang dengan pemain belakangnya kalau menurut gua. tapi dua tim Pemain ini belakang tuh tuh punya, dua-duanya punya mental tapi nggak punya konsentrasi kalau menurut gua. Karena emang Sebenarnya gue nggak punya konsentrasi, konsentrasinya lebih ke menyerang. iya, makanya ya posisi asli mereka kan defense Iya, tuh, main iya, belakang. setuju gua. Itu kehilangan konsentrasi di bagian defense-nya. Kalau Kasihkan menurut gua, nyerang. Kasihkan nyerang. kalau kata Bung Towel gitu tuh. 2 kali direct, 2 kali gol. MU kan berarti kan gini loh, Arsenal udah kegolan 2-1. Berarti kan backnya nggak belajar gitu. Kalau lu defensive line lu nggak boleh tinggi nih, karena MU akan banyak bermain direct karena terbukti 2 kali pun golnya Anthony itu kan abis Arsenal nyerang, Gabriel off position, Zinchenko masuk, Anthony free kan. Nah, maksud gua Arsenal nggak belajar nih dari gol-golnya MU nih. Kalau lu defense lu harus diperhatiin juga, karena direct bola MU game ini lagi bagus gitu. Mungkin tadi ya Sebenarnya beda itu sih iya. pengaruh. Direct pass-nya MU itu sebenarnya MU bisa nambah 2 gol. Lihat nggak lu direct pass-nya Fred 2 kali. Yang terburu-buru. 2 kali. Yang Saka habis ngambil free kick, Saka kepleset, Fred megang bola ngoper ke Ronaldo, direct pass lagi kan. Cuman cobalah kita taruh di situ Bruno yang ngoper. Kena lagi Arsenal kalau menurut gua. Karena setelah gol kedua Arsenal masukin Vieira, Smith Rowe sama Nketiah, itu formasi kan udah berubah. Arteta udah bener-bener Full nyerang. udah bener-bener sporadis gitu nyerangnya. Udah yang penting All gua out attack lah. gua nyerang all out attack gitu ya. Akhirnya dihukum. Beruntung nggak cuma dapat cuma dapat gol 1 gitu, gol ketiga. Sebenarnya kalau ya Arsenal ya tetap lah harus ambil resiko buat menang gitu. Tapi menurut gua pun kalau misalnya itu dapat gol-gol lagi ya itu resiko lu total football gitu, dengan skema 3 back yang naik semua ya, dan sekali nyerang ya kalau kayak gitu kan berarti kan kalau lu nyerang lu pastiin itu bola gol kan harusnya kan. Cuma ya itu untung Fred yang pegang bola, jadi bolanya nggak masuk. Cuma overall ya Arsenal Selesai lah ya. ya kalah lah. Nggak bermain buruk Arsenal. Nggak bermain buruk. Dua-dua Dua main nunjukin bagus. mentalitas Iya, derby. Derby ini Bener. derby, udah derby. Ya cuma ya balik Pantai lagi. Klasik lah. Iya, sepak bola ada yang kalah ada yang menang, dan terbukti MU lebih unggul secara efektivitas. Padahal yang gua harapin dari Arsenal itu efektivitas, ternyata malah dimakan sama MU efektivitas. Arsenal malah buntu depan gawang. Tapi Terbukti. ya dengan MU lawan Liverpool juga menang, berarti kan MU ini momok buat Tim besar. Big Six lah ya. Momok ya, balik lagi. Tapi ya semoga gini loh, sebagai penonton bola, gue seneng gitu ngelihat pertandingan kayak gini ya. Semoga pertandingan ke depan ya banyak pertandingan yang solid kayak gini lah, menyenangkan lah ditontonnya. Di saat derby benar-benar menggambarkan Iya. derby ya. Iya, jangan nggak kayak Tottenham Chelsea. Ya. Derby itu untuk pelatihnya. Pemainnya mah Apa baik di itu ya. berapa kali juga itu cutback Arsenal gagal kalau menurut gue. Karena menurut gua Arteta pede dengan taktik yang sama, dan Ten Hag gua rasa mungkin diputar-putar terus kali video Arsenal. Maksudnya dia ngeriset gitu permainan Arsenal. Ten Hag kan bener-bener tipikal pelatih taktikal kan. Ya, jadi ya udah. Arteta kalah secara taktikal tadi, bener-bener mutlak kalah taktikal ya. Pemain mau ngapain gitu, kalau udah taktiknya kalah, pemain berharap individual. MU juga individualnya bagus-bagus kan. Jadi secara permainan Arsenal nggak kalah, tapi secara hasil Arsenal lah kalah. Kemakan berarti ya, Arteta kemakan. sama Ten Hag. Kemakan karena dia terlalu jumawa dengan 5 game pertama itu menurut gua. Wi. Hei.
Sap, Menang wi. kacau. Kacau. Ini tapi sesuai prediksi lo apa gimana wi? Prediksi gue 1000% Sap. 1000%. 1000%. Udah lu duga tuh bakal menang. Bakalan menang. Tapi sesuai ekspektasi lu, MU bakal bermain kayak gitu wi? Apa? Sesuai. Emang kayak gitu? Iya. Lu Ten Hag ya? Kagak. Siapa Gue emang lu? udah prediksi sesuai Sap. Sesuai Permainan tuh. sama yang tadi. Maguire bakal Iya. masuk. Kagak kalau Maguire Oh, masuk. Enggak kayaknya. Kecuali Maguire ya. Hmm, Tapi yang lain lu udah duga lah. udah duga. Ketimbang Arsenal doang ya wi. Hmm. Kalau kata orang limo mau gitu. Mudah-mudahan nggak beruntung hari ini Sap, buat kedepannya lagi kan. Pasti. Permainan kayak gitu terus. Pasti itu. Nggak bakal kendor lah. Ya aku bilang game week 7 ini game week berapa? 6. 6. Game week 78 MU udah di Pucuk. satu lah. Iya. Berat. Ya gini loh maksud gua, ya namanya pertandingan lu nggak akan, ya adalah momen-momen aku pleset, jadi ya udahlah. Kalaupun kan ini ya kalau Arsenal ya, sebagai fan Arsenal ya, kalau menurut gua ya gimana caranya mikirin aja untuk bangkit, karena kalah sama MU itu bukan masalah 3 poin menurut gua. Kayak kalau kalah 3 poin sih biasa lah. Maksud gua ya lu Mentalnya. just 3 poin, tapi masalah mental lu dengan mentalitas lu yang lagi tinggi banget, lu kalah dan kalahnya sama MU yang notabene rivalitas gitu ya, rivalitas udah dari zaman dulu, gimana cara ngebangkitin mentalnya lagi gitu. Dan MU ya MU akan menurut gua udah berapa game beruntun, 4 ya? MU menang Ah. 4. Sama ini 4. Iya kan 4 game beruntun ya, semoga yang belajar lah dari Arteta, jangan terlena lah. Jangan terlena lah. Match day masih ada 32 lagi, masih panjang lah. Tapi Ten Hag ini kayak pelatih yang bukan tipikal omong besar, mulut besar, bukan kayak gitu sih menurut gua. Ten Hag tuh realistis kalau menurut gua. Realistis aja dia mainnya. Ya udah dia mau bangun tim, ya kalah dulu. Tapi fullback kita hancur banget sih tadi. Kayak prediksi gue di podcast yang sama Nando sama Maca. Dalot berarti. Sebenarnya prediksi gue salah setengah sih. Gue bakal bayangin tuh fullback Arsenal diacak-acak, ternyata MU nggak ngandelin itu, nggak ngandelin sayap mereka, malah dari pemain tengah. Dari pemain tengah golnya MU Tapi direct. kalau Arsenal ya bener, Dalot sama Malaysia keteteran berapa kali itu. Harus Dalot pun harus di backup Varane, Malaysia pun harus di backup Lisandro. Ya gimana ya kalau menurut gue ya, resiko inilah pemain muda kalau menurut gue. Sampai Butuh AWB dan Luke Shaw balik gak Nggak sih? butuh gue AWB tuh, kalau ada AWB hancur itu. Kenapa? Dalot tuh AWB punya dan Luke ketenangan Shaw. Cap. Kalau lihat Dalot tuh walaupun dia kelewat atau dia ngerebut bola secara krusial lah, yang masih bisa dibilang bahaya nih buat bisa direbut balik, Dalot tuh masih punya otak gitu. Kalau AWB udah dia loncat-loncat aja. Lari-lari doang dia. Kan Spiderman gitu, Spiderman. Kalau Luke Shaw gimana Luke Shaw? Kalau menurut gua, kalau Luke Shaw yang main, Saka kekunci. Kalau menurut gua ya. Ini berbanding terbalik sama AWB. Kalau Luke Shaw yang main, Luke Shaw tuh gimana ya? Dia ngandelin speed dikit, tapi body charge dia tuh unggul banyak kalau menurut gua. Dan Saka nggak bisa. Dan Kalau juga menurut gua, untuk ngelewatin Luke Shaw ya. buat nyerang sih lebih oke Shaw lah kalau dibanding Sebenarnya tipenya mirip sih Malaysia. kalau nyerang. Tadi lu lihat Malaysia yang bener-bener sampai ujung kotak penalti Arsenal kan. Menurut gua tipikalnya agak mirip sih kalau untuk menyerang. Cuman Luke Shaw lebih punya passing yang berkualitas aja daripada Malaysia. nah itu dia maksud gua. Lebih pede di depan gawang di Sama halnya kayak perempat. Ben White lapangan dan terakhir. Tomiyasu gitu. Kita lihat deh di sisi kanan, di sisi kiri dulu deh. Martinelli ini bisa kerja sama Zinchenko gitu. Bisa lu yang ngumpan oke, gue yang ngumpan oke. Cuman kalau di sisi kanan nggak ada Ben White ngumpan. nggak ada. Emang kayak taktikalnya disuruh Arteta tuh si Ben White nggak bukan tipikal yang overlap sampai ujung gitu, karena Ben White selalu nahan di tengah. Gak bukan so. Tapi menurut gue sisi terkuat Arsenal itu sisi kiri untuk menyerang, sisi terlemahnya gue sisi kiri, karena untuk menyerang di situ Gabriel build up, Zinchenko overlapnya bagus Iya. banget, Naiknya Martinelli sampai- kita naiknya tahu jauh lah, ya. iya Martinelli bagus lah, ya, kita tahu lah. Tapi untuk bertahannya Zinchenko suka telat. Kalau Martinelli memang menyerang lah ya, Gabriel bukan sering banget off position gitu. Jadi kayak pedang mata dua gitu sisi kirinya Arsenal. Kalau sisi kanan ya sesuai posisi Ben White Ya, bertahan, lebih stabil lah lebih ya. stabil. Cuma kalau efektif sisi kiri Arsenal bisa bahaya banget.
Tapi balik lagi tadi ternyata nggak efektif dan ya dimakan Gabriel sama Rashford, dan Rashford lagi main bagus ya kemarin, tadi main bagus banget, padahal sebelumnya maksud gua 1 assist 2 gol. iya, maksud gua sebelumnya Rashford kan udahlah, kata gua ini Rashford ngapain sih ya kan, maksudnya udah hilang sentuhan gitu. Tadi main bagus lagi walaupun nggak kelihatan 90 menit, tapi sekali pegang bola dia bisa cetak gol ya nggak masalah lah. Yang penting kan striker cetak gol, udah tugas striker kan nanti cetak gol, dia nggak ikut build up permainan, Mau dia nggak ikut sentuhan set play, dikit. iya nggak masalah. Mau nggak ikut build. Yang penting dapat build satu up. peluang, dapat 1-2 peluang bisa jadi gol ya terbukti gitu. Tapi yang gue highlight tadi dari Arsenal tuh ada satu yang gue heran juga tuh, kerennya tuh build up dari kiper, dari Ramsdale, dan itu benar-benar efektif. Ramsdale ngeliat pemain, Pak, kalau lu kalau lu kayak lihat ya, playmaker. kalau lu lihat bola-bola ngebalai Ramsdale tuh nggak sembarangan. Bukan asal. Iya. Dia tahu ini, ini lagi ada ruang, lagi ada kesempatan Iya. dari sini. Itu dilatih, gue rasa itu dilatih sih, karena ya kalau lu lihat Arsenal, gaya main Arsenal kayak gitu kan kayak lu ngeliat City kan sebenarnya ya. Sepak bola modern banget. Sepak sih bola itu. modern banget Dari ya. kiper Serangan build up pertama dimulai dari kiper gitu, tapi karena kan sepak bola cuma gini loh, bukan taktikal itu bukan cuma lu build up serangan dari kiper, lu nguasain pertandingan. Tujuan taktikal itu kan bukan itu. Tujuan taktikal adalah gimana caranya lu bermain gimana pun menang ya kan, dan terbukti kalau indah ya menurut gua Arsenal jauh lebih indah permainannya. Cuma balik lagi kalau lu main indah tapi kalah kayak mau gimana gitu. MU tadi ya bermain sporadis gitu, defense-nya udah ya Habis-habisan. fighting spiritnya tinggi gitu ya, udah pokoknya bola nggak boleh masuk, walaupun kelihatannya jadinya kayak gimana ya, kelihatannya tuh nggak enak tuh, lu kayak udah gua bola yang penting nggak kena, bola yang penting gua buang gitu. Tapi ya balik lagi jadi 2 gol tuh ya kan, dengan cuma kombinasi 1 2 3 orang gitu, jadi ya nggak masalah gimana pun Jadi taktikal lain. bola kalau harus keluar sampai tengah ya, lu dari tengah baru build up. Ya gitu, dari tengah langsung direct, kalau emang taktikal direct nggak masalah dan efektif kan. setuju sih gue build up modernnya Arsenal. Ramsdale juga pinter sih kalau menurut gue, Iya, lebih cerdas dia. Wah, pastinya dia tuh lebih milih ke sisi kanan Arsenal. Kalau lu lihat build up dari Ramsdale itu lebih sering ke Ben White. Ke Ben White. Karena- Padahal ambung ya. Iya, menurut Dan gua selalu tuh on point. yang gue bilang karena sisi kanan lebih stabil dan lebih bisa ngontrol, walaupun lu emang ujung-ujungnya ngandelin sisi kiri ya Untuk nyerang. untuk nyerang. Karena gimana ya, Zinchenko ini tuh kalau Ramsdale oper ke arah Ben White, Zinchenko tuh udah di tengah. Iya, udah invert. Jadi tinggal apa ya, dia tuh tinggal 2 sentuhan sebelum gol lah. Kalau menurut gue Zinchenko sama Martinelli tuh. Kalau menurut lu, Wi, dia nyangir. Apa Biasanya nyangir. Rokok dulu dong, udah. Rokok dulu itu. Rokok lu apa, Wi? Gimana? Wih. Rokok lu apa, Wi? Daniel aja nih. Daniel nih kalau yang mau sponsorin Alwi boleh. Masuk. Siapa gua anjing? Lah. Kenalin dulu. Lu kan yang megang United Depok tadi, Wih. Iya. Red Devil. Red Devil. Lu devilnya doang kali lu. Gue jadi pengen ngerokok juga, Wi. Nyantai lu. Oke. Slow ya, Wi. Menang mah santai, Sar. Kalau kata orang Parung mah apa ndak, Wi? Menang mau bebas. Tapi gue pengen Lu nanya mau dong. ngerokok sekali dua juga nggak apa-apa, Wi. Kalau menurut lu Arteta lebih milih Tomiyasu dibanding Ben White, apa yang bakal terjadi kalau menurut lu? Kalau menurut gua gini, siapapun pilihan pemainnya harus diakuin. Gua benci lah tapi ngakuin, tapi harus diakuin siapapun pemainnya MU akan tetap menang karena ini mutlak kekalahan taktiknya Arteta sama Ten Hag sih kalau menurut gua, karena bener-bener babak 2 tuh gue juga anjing Arsenal udah menang nih, tapi ternyata Ten Hag udah ngebaca permainan Arsenal, walaupun mungkin kalau misalnya Tomiyasu main Arsenal akan lebih banyak variasi menyerang. Gue nggak ngejamin Arsenal bakal lebih banyak dapat gol ya, cuma kombinasi serangan di depan tuh lebih banyak. Itu yang gue bahas, variasi penyerangan pasti lebih banyak. Karena Ben White maksimal tuh dia sebelum kotak penalti dia jarang banget sampai ujung garis corner terus crossing gitu. Arsenal Ben White nggak bisa lah, makanya Zinchenko lebih sering invert ke tengah kan. Itu tapi menurut gua kalau Tomiyasu dan ya balik lagi Arsenal mungkin karena 4-5 gamenya udah menang,
pas deadline day dia nggak ngotot beli pemain, akhirnya ya baru berasa tuh. Sambil Lokonga tadi main bagus, tapi Setuju gua. Granit Xhaka ya balik lagi ke setelan ya ke setelan pabrik. Dia padahal 2 sebelumnya main bagus kan, cuma ya Granit Xhaka balik ke setelan pabrik ya udah. Malah yang gua lihat sambil Lokonga lebih ngontrol Pertandingan lini tengah dibandingkan Xhaka. Granit Xhaka. Karena lawan berat sih, tengahnya itu kan lawan berat. Bruno sama Eriksen tuh lawan berat lah. Dua-dua playmaker pinter gitu ya. Jadi ya kehilangan Partey juga berasa sih menurut gue. Walaupun mungkin setelah Partey balik patut dicoba tuh duet sambil Lokonga sama Partey tuh. Ya, gue setuju tuh. Karena Granit Xhaka udahlah menurut gue. Karena Granit Xhaka nih lebih takut megang bola dibanding sambil Lokonga yang usianya jauh lebih muda gitu. Kayak ini loh, maksud gue kenapa nggak dicoba Zinchenko di kiri, Saliba sama Ben White di tengah, kanan Tomiyasu gitu. Karena Gabriel kan beberapa kali dari yang lawan Fulham tuh yang hampir seri juga jadi titik lemah Arsenal kan. Maksud gue siapa tahu dengan kombinasi lini belakang baru lebih baik gitu. Benar sih. Ben White dan Saliba emang baliknya lebih cepet daripada Gabriel. Iya, speednya lebih ada. Salah naruh pemain aja sih kalau menurut gue tadi tuh. Sama-sama Kalau ujung-ujungnya MU bermain kayak gitu, Arsenal salah milih pemain sih kalau menurut gua. Salah milih bagian defense-nya lah. Karena masalah apa lagi? Salah pilih lawan. 2 kali ya gua ngomong kan. Karena Arteta tuh udah terlalu pede sama taktikalnya. Jadi dia gua ngerasa dia nggak mikirin taktikal lawan. Udah kalau kita pakai taktikal ini bermain bagus pasti menang gitu. Maksud gua harusnya lu sebagai pelatih harus punya opsi lah ketika lawan lu ngerubah permainannya, lu juga harus berubah. Sekarang kan substitusinya Arsenal masukin 3 pemain itu kan substitusi panik gitu ya kan, panik nyari gol, jadinya taktik baru beberapa menit malah kena di tempat malah kena lagi akhirnya gitu. Betul. Ya, Tapi gua mau ngomong apa tadi ya? Oh iya. Gol Arsenal pun menurut gua dapat bonus sih. Bonus. Kenapa dari bisa bonus Pi? Ya lu lihat lah operan Varane si bodoh itu. Yang bisa Scrimmage yang harusnya jadi gara-gara bisa scrimmage clean ya. sheet. Ya lu lihat aja. McTominay malah lebih pas jadi back dibandingkan Varane kalau menurut gua tadi tuh. Jadi bukan kesalahan De Gea yang terlalu cepat naik tuh. Enggak, nutup. Itu salah di jelas-jelas Varane megang bola ngapain? Lu back, lu orang terakhir bawa bola sampai tengah dan salah passing. Ngapain lu balik? Emang bisa balik secepat apa sih lu? Akhirnya di cover sama McTominay, cuman ya gimana, kita kehilangan back. Udah rusuh dah tuh ya. Kalau kata lo Wi, Apa nih? siapa yang pantas Wi Untuk menjadi Man of the match. dia tahu pikiran gua bangsat. Kelas. Siapa lagi, Sab? Sawi ini kelas lo. Udah, Rashford. Rashford, the one and only Rashi. Walaupun di pertandingan tadi kata Nando dia nggak kelihatan wis 90 menit. Kalau gue punya pandangan berbeda sih kalau man of the match menurut gue Bruno. Siapa? Bruno. Gue juga Bruno. Lu Ini kenapa sebenarnya bisa Rashford Wi? Yang bikin gue paling seneng nih. 2 gol sih soalnya. Dua Bikin gol. menang juga. 2 gol, 1 Iya, assist ya? iya, 2 gol 1 assist. Setuju gua. Coba kalau Rashford nggak golin cuma gara-gara Bruno Seri ya doang. jadi. Iya, seri. Coba kalau Rashford nggak assist ya. Iya. Kalah tuh MU. Coba Rashford nggak masuk MU dari dulu ya. Iya, makanya. Masuk Arsenal tuh dia bisa-bisa Wi. Gol pertama juga kan hasil kerja keras Bruno kan. Bruno yang di tackle Gabriel lewat tuh passing ke Rashford finishing Anthony ya mudah lah gitu. Ini yang bikin gue paling seneng sih, yang gue bilang kemarin. Gue sebenarnya paling pengen lihat tuh man of the match dipegang sama lini depan MU. Lini depan. Dan Dan akhirnya menurut gue berhasil sih terbukti di pertandingan ini ya. Dengan efektivitas 15 menit awal. Jadi menurut lu man of the match Bruno apa Rashford nih, Bi? Kan tadi gue bilang lini depan. Oh, lini depan. Casemiro Berarti- jelas. Oh, Casemiro. Casemiro Dia mah aja ya. Casemiro lini depan anjing. Salah. Lini depan Maguire Depan Maguire, Iya. benar. Enggak salah sih. Itu yang gue bilang, gue seneng lihat MU menang, tapi gue lebih seneng kalau man of the match dipegang sama lini depan MU. Dan terbayar tuntas. Terbayar tuntas. 3 poin. Full senyum sayang. 3-1. Ada pertanyaan? Cak. Tidak ada. Tanya yang banyak juga nggak Subscriber apa-apa. kita nggak ada pertanyaan. Belum ada. Ini sampai siang juga jadi nih podcast nih. Tenang aja.
Menang bebas ya Wi. Ronaldo Wi marah mulu Wi. Wajar banget, gila. Ronaldo marah. Buat Wajar Bintang, kenapa? Sep. Udah berapa menit? Bintang. Bintang. Namanya bintang ya kan. Udah pasti pengen golin banget lah. Apalagi di umur pertandingan kayak terakhir gini. kan. Wow. Buat umur Emang terakhir mana enggak tuh? maksudnya udah mau pensiun kan. Oh. Maksudnya mau ngasih gelar lagi lah pasti kan dia. Masalahnya belum golin ya. Iya, belum golin. 6 pertandingan belum golin. Seorang Ronaldo gitu. Dan di big Bintang. match kalau dia buat gol pasti itu. Gue jadi Ronaldo lebih sih, gue tendang pagar. Tadi itu dia masih mending nendang apa mic ya, mic. Gue jadi Ronaldo, gue tendang kameramen, gue tendang media, gue tendang. Kalau gue tendang kepala Maguire sih tetep. Sama gue jambak tuh Fred tuh. Aduh. Tapi Fred tadi nggak terlalu buruk juga lah kan. Iya, benar. Nggak salah yang diperkirakan. karena maksudnya. masuk dari Sebenarnya gue cadangan. agak pesimis sih. Iya. Cuman itu dia sih ngerepotin Arsenal, Bang. Iya. Dia ngancurin build up Arsenal tuh Iya. Fred kalau menurut gue. Dengan speednya yang masih ada, masih fresh. Dan ngejar-ngejar bola terus kayak Kante kan ya. Ya, yang Iya, itu juga. akan Fred di mana-mana. yang Brazilian Kante. akan jadi pertimbangan Ten Hag itu bakal Casemiro atau McTominay yang dipasang, Mas. Karena McTominay tadi yang nggak bermain bagus banget tapi cukup untuk buat MU menang lah. Tapi lebih baik dari Casemiro kalau menurut Karena gue. belum dikasih kesempatan sih menurut gua. Kalau untuk Casemiro balik ke peak performa di Real Madrid mah menurut gua Iya. McTominay nggak ada Iya, apa-apanya. lagi-lagi sebelum pertandingan pun Erik ten Hag bilang gitu, kenapa lu nggak masang Casemiro, karena Casemiro masih beradaptasi sama tim. Adaptasinya. Dan Tomine juga gue bilang di pertandingan ini juga berperan vital juga sih. Dia banyak mutus serangan Arsenal karena serangan Arsenal kan selalu dari tengah kan. Maksudnya build up itu dari tengah baru ke sayap nanti masuk lagi dan banyak putus di McTominay sih tadi. Cara dia Nggak nge-cover asal tuh pertahanan MU pun menurut gua lebih baik dari game-game sebelumnya. Kayak McTominay ini kalau dari grafik ya, dari game-game sebelumnya naik sih kalau menurut gua. Iya gue setuju. Karena di tim itu lu nggak boleh semuanya main cantik gitu, harus ada Terminatornya gitu. Dan ke Arsenal nggak punya itu gua ngerasanya. Semuanya bermain passing gitu, bermain 1-2 sentuhan tapi nggak ada yang Gak punya Superman. nggak punya orang yang kayak ya udah gue dicap buruk tapi gue nyelamatin tim gitu, nggak punya ya. Kalau di basket Sosok yang pengen ngebuktiin ya. kalau di basket Dennis Rodman gitu kalau zaman-zamannya ini terus Ya kayak jatuhnya kayak Bulls nggak ada dia nggak nah menang. gitu ya kan, kayak pemain-pemain bajingannya gitu loh. Dan McTominay bisa ambil peran itu sih menurut gue. Momen yang paling gila sih tadi pas dia Smackdown siapa sih tadi? Smackdown si Gabjes. Gabjes ya. Gabjes itu menurut Ciri gua khas banget sih kalau menurut itu gua. perlu banget sih emang perlu. Karena emang kalau perlu. nggak di stopin kita nggak tahu gitu. Karena kalau udah Gabjes dari tengah udah masuk itu Arsenal berarti udah mau Iya. build up serangan. Dan Gabjes sama, ini liar sama banget dari tadi, halnya liar kayak banget. Maguire jatuhin Gabjes. Iya, itu menurut gua harus ada pemain-pemain yang perlu Krusial, kayak gitu. walaupun emang itu tindakan bodoh karena emang dia nggak bisa ya gimana Iya, ya. harus Speed kalah jauh banget Harus gila ada pemain Maguire sama Gabjes pemain yang tuh. bajingan gitu lah ya. Cuman pemain- itu pelanggaran krusial kalau menurut gua. pemain yang lebih otot daripada otak gitu. Lihat perlu aja di tim. setelah pelanggaran Saka free kick malah hampir kejebolan lagi Iya. kan Arsenal. Tapi kalau menurut gua kalau udah di atas menit 80-an tuh Arsenal udah mulai sporadis tuh. Udah kayak ya udah menang kalah kayak gitu. Tapi ya balik lagi overall sih gua puas sih sama derbynya lah. Puas ya. Ya walaupun agak kecewa Arsenal kalah tapi untuk sebagai fans Arsenal gua kecewa, tapi sebagai penikmat sepak bola gua puas. Puas. Lu nggak perlu nanya kita dong. Nggak perlu ya. Gak perlu. Maksud gua gini Puas loh, apa lagi? Aduh pukul. kalaupun Arsenal atau MU tadi bermain buruk gitu, salah satu menang, MU menang gitu atau Arsenal tapi permainannya buruk gitu, nggak akan semenyenangkan nonton game tadi gitu. Kalau tadi tuh dua-dua bener-bener ngotot pengen menang, tapi menangnya tuh menang cantik. Dan ya balik lagi MU lebih layak menang karena lebih pertama lebih ngotot dan lebih efektif juga ya. Jadi ya udah, biar Arteta belajar lah. Yang buat bikin gua. seru derby ini nih ada part yang kedua tim bermain bagus. Iya. Itu yang menurut gua yang bikin derby ini seru. Menurut gue ini 90 menit bermain bagus lah. Walaupun babak kedua berubah gaya permainnya tapi ya gini, kalau definisi bermain bagus menurut gue adalah ketika lu bisa memanfaatkan taktik pelatih 99%, dan menurut gue ini berhasil. Pelan-pelan. Belum mungkin belum masih bisa lagi, ini bisa lebih baik lagi, tapi Walaupun sempat menurun ya. iya kedepannya juga MU masih bisa bermain lebih baik lagi, tapi untuk game ini ya cukup puas lah gue. Kayak aja ditanya.
Bukan puas lagi, Wi. Apa, Wi? Bukan puas lagi, Wi. Aduh, ini mah udah nggak bisa diomongin gitu, Sab. Udah nggak bisa Puas ya, diomongin. susah. Gimana ya Wi ya? Susah. Gimana gitu ya? Lebih dari puas loh. Lebih dari puas ya. Paus lah ya Wi ya. Udah lemes dah, Wi ya. Hitungannya hukuman pecutan Sab. Ini, buat Arsenal. Hukuman pecutan. Cambuk, Iya. cambuk. Iya. Emang Untung nggak ditampar dirajam ini ya, Arsenal, Wi. ditampar. Iya, nggak dirajam maksudnya. Ditampar Arsenal, ditampar. Jadi itu dia pemirsa. Sampai sini udah jelas kan siapa Raja Inggris. Sampai sini udah jelas Liverpool kan. checklist. Arsenal checklist. Ya di saya mah aduh Tinggal tetangga lawan tetangga berisik berisik. sama tim gak jelas dua tuh yang udah kelempar dari Big Six. Sampai kaji 3 point. Big Six nih cocokan buat Brighton sama Leeds sih kalau menurut gua. Ya udah Cuma sabar. 3 angka. Iya. Iya. Jangan sedih gitu dong ngomongnya. Tapi lu cocok sih Do pakai jersey. Anjing. Wi, gue penutup nih Wi di perjumpaan kita kali ini. Kesan dan pesan tentang podcast Obral ini gimana Wi? Sebagai sudut pandang seorang subscriber setia penonton sejati itu gimana Wi? Ya gimana ya? Ayo deketin dulu mic-nya. Udah gini segini lah. Ya mudah-mudahan tambah rame lagi lah ya. Tambah seru lagi ya kan. Enggak musim-musiman doang maksudnya. Dijalanin terus. Ya musiman lah Wi, bahas bola per musim ini. Iya. Karena musim depan musim Maksudnya depan. jangan angin-anginan. Oh, Ya kan? Konsisten, Terus konsisten. Kalau angin-anginan ntar masuk angin ya Wi. Iya. Terus subscribernya ditambah lagi nih guys, ya kan? Kalau udah banyak kita mau datengin Mesut Ozil. Pecah ini orang. Ini orang kacau. Udah ledeo. Ini orang masaknya udah ledeo anjing. Ya awing. Aduh. Interview siapa Wi? Kalau datang. Ya enggak ada yang Lu tahu bisa nih, bahasa Mesut Turki, Ozil. Wi? Pakai translator. Pakai translator. Iya. Kan kita lu bisa bahasa Jerman, Zap. Iya ya. Tenang aja. Kalau Mesut Guten Ozil Morgen. nonton nih. Kalau Mesut Ozil nonton apa yang lu mau sampein? Ozil, ayolah sini. Lu pikir ada orang yang mau diajak dengan cara kayak gitu? Mesut Ozil kawan gue nih. Si Alwi kalau udah ngomong lu aduh jangan sampai dengerin dah. Bahaya Wi ya. Aduh Wi. Bisa disusulin itu, Zap. Mesut Terus Ozil. mudah-mudahan buat Arsenal puncaknya bukan hiburan doang di awal musim ya, Sab. Amin. Terus maksudnya Liga Inggris biar tambah seru lagi nih kan. Iya. Biar Biar kalah tambah lagi ketat gitu maksudnya. Iya, bisa jadi. Biar tambah ketat lah Biar maksudnya. tambah ketat tuh pesan-pesan dari Alwi. Gue mau terima kasih banyak Wi udah mau Ya, datang ke iya. podcast ini Wi. Chelsea juga cepat bangkit lah Chelsea. Chelsea. Biar seru aja persaingan papan. Liverpool juga cepat bangkit Liverpool. Brighton tetap konsisten kayak gini pun seru kalau menurut gue. Tapi MU tetap juara lah kalau Juara. sulit. Udah begini udah sulit. Oke pemirsa. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita alangkah baiknya mari sama-sama kita menundukkan kepala beristirahat sejenak untuk para Gunners dimanapun mereka berada. Mereka membutuhkan support kita, dukungan kita. Tetap jaga mereka, tetap temani mereka walaupun mereka mungkin seminggu ini bakal full cemberut. Makan lah sih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan kemenangan Arsenal lawan Everton. Aduh, ini orang. Sebelumnya nanti apa? Europa League. Zurich. Nah, enggak penting lah itu Aman Europa lah League ya. anjing menang juga sampah anjing. Swiss kan? Ya enggak tahu. UCL lah, jeruk, anjing, UCL jeruk. males. Iya maksudnya kencangnya di UCL lah. Nih Si Arsenal lah. masuk, Kali-kali. si Iya, maksudnya masuk. musim Eropa. depan maksudnya. Amin kalau itu. Kencangnya di UCL jangan di Eropa doang. Peringkat Sab. 4 bagus lah ya masih. Ciri khas. Masih enggak berubah gua. 3 besar gua. 3 besar lu. Masih Tiga enggak berubah. besar. Arsenal masih 3 besar. MU 1 besar. Jelas. Ini satu besar. Oke, kita lagi syuting di mana nih? Di mana, Wi? Di Obra. Di mana? Di Obrol. Tempatnya. Oh, tempatnya nih di Game Lab. Game Lab ada di mana, Wi? Di Jalan Raya Sawangan, depan Cakrabuana. Hai. Sekolah Cakrabuana. Sekolah Cakrabuana. Ruko?
Puri Depok Mas. Ruko Puri Depok Mas. Nomor B. B berapa, Sat? B5 ya, Cak. B5. B2. Aduh, bahaya dong itu. Apa sih B2? B12. Boba. Keren. Dibu. Apalagi Wi? Bibi. Apalagi Wi? Babi. Anjing. Ini go. Anjing pasti gua selalu digoreng. Ini gong. Ini striker lo ini haus gol banget. Haus darah nih, striker haus darah Ini ini. oportunis bangsat, striker oportunis enggak pernah kehilangan bola, selalu cetak gol. Aduh, Lu jatuh lagi rokok. bisa. Lu sosok Rashford di podcast ini sih, Wi, kalau menurut gua. Aduh, gue pengen ngomong apa tadi, tai. Oh iya, di Game Lab kita bisa ngapain aja sih, Wi? Bisa main PS. Senang-senang ngobrol-ngobrol ya kan, cari teman baru, Bisa nobar. bisa nobar. Nobar apa tuh, Wi? Apa aja sih yang enak? Apa aja yang enak. Iya. Nobar MU menang bisa dong. Nobar MU menang bisa. Nomor Arsenal kalah bisa nggak, Wi? Jangan di sini lah ya, nobarnya. Jangan di sini lagi lah maksudnya ya. Anjing. Oke. Sepertinya waktu semakin malam. Saudara-saudara saya sudah lelah. Enggak sih, fans Arsenal doang sih yang lelah. Fans MU kencang terus. Kita harus berpisah nih kawan-kawan, tapi jangan khawatir. Kita akan balik lagi di episode-episode selanjutnya yang tentunya bakal lebih menarik, lebih pecah, lebih gokil pokoknya. Jadi Mau gue mau promosi dong. promosi apa tuh? Promosi apa nih? Buat penonton Kong Media, bulan depan Bold Enat rilis lagu ketiga. Ini mantap. Tungguin ya. Kelas. Tungguin. Lagu tentang kekalahan Arsenal. Bold Enat menang menang gak tuh? Rilis album ketiga. Lagu ketiga. Lagu Lagu ketiga. ketiga. Single Arsenal ketiga. kalah 1-3. 1-3. MU 3 Arsenal 1. Bisa lagi nyambung ya. 3-1. Udah gue siapin tuh dari jauh-jauh hari itu. Nyambung. MU selanjutnya lawan siapa MU? Lawan siapa sih, Bi? MU lawan. Lawan Crystal Palace ya kalau Liga Inggris ya. Besok Real Jumat Sociedad dulu Real pokoknya. Sociedad. Jumat. Lawan siapa juga? Lah ini nggak main Eropa. Menang. Eropa Itu lawan Real Sociedad. Sociedad hari Jumat. Crystal Palace Minggu. Itu Iya. Liga Jeruk apa Liga Melon? Biasa jatah malam Jumat main Minggu. Liga Jeruk berarti. Liga Liga Jeruk kita. Jeruk. Tenang, kita di Eropa kawan. Jeruk FC. Ah udahlah, ini aja lah. Apa kalau menyerah tuh Walk out. Surrender. walk out aja lah. Udah Arsenal Walk di out Liga aja Eropa kali ya. aja menang juga nggak ada prestisnya. Lumayan dong. Lumayan Juara kan apaan bisa ya? Champions Daripada League. lu Misalnya mainin. Arsenal peringkat 11 nih Nggak dong. bakal, Terus nggak Europa bakal. League dong. Kan bisa masuk Champions League dong. Membantu juga dong. Kalian 11 kan peringkat 11. Iya tapi menurut gua kalau Liga Eropa buat nguji pemain-pemain buat tim-tim Inggris yang kayak MU, Arsenal, siapa lagi sih yang di Eropa tuh? Spurs champion. Terus champion. Udah lah ya tim besar. West Ham. Big Six, yang Big Six Arsenal sama MU doang kan? Iya, Europa League. Ya Makanya lumayan lah buat Champions. buat nguji pemain-pemain mudanya. Ya buat kayak menciptakan Iya. bintang lagi ya. Iya. Seperti Rashford kan diciptain dari Europa League. Ya syukur-syukur juara ya do ya. Duit udah juara di Eropa. buset. Duitnya kan bisa buat beli Haaland. Ngapain beli Haaland? Kalau juara. Ya lagi bagus itu pemain dia. Nanti lah City ntar kita bahas tuh, seri juga tuh City. Oke. Nggak podcast ini lah. Di podcast selanjutnya itu. Kalau mau bahas City dengerin podcast episode selanjutnya. Oke. Di terakhiran ini terima kasih banyak penonton setia yang sudah menonton hingga akhir. Salam-salam buat keluarga di rumah. Kalau ada yang fans Arsenal bilangin Makan lah sedikit. semangat, tetap semangat. Pertandingan liga masih panjang. MU tetap juara tapi. Oke. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Bye.